Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di belajar bareng Andi Encil. Kali ini kita akan belajar tentang PJOK, yaitu tentang bulu tangkis. Nah, bulu tangkis atau badminton adalah jenis olahraga yang memakai raket yang dimainkan oleh dua orang untuk permainan tunggal atau dua pasang untuk permainan ganda, serta bisa dimainkan secara ganda campuran seperti dalam permainan tenis. Secara harfiah, bulu tangkis berasal dari kata yakni bulu dan tangkis. Kata bulu sendiri merupakan perwujudan dari bentuk box shuttlecock yang terbuat dari bahan dasar bulu angsa. Sementara tangkis diambil dari kata dasar menangkis. Kesimpulannya, bulu tangkis adalah permainan dalam menangkis pergerakan dari shuttlecock atau bulu. Bulu tangkis juga sangat diterima oleh banyak masyarakat. Tujuan dari permainannya adalah mengumpulkan poin sampai 21 poin. Permainan yang mampu mengumpulkan poin hingga 21 poin berarti pemenangnya. Peraturan yang dipakai di dalamnya sama dengan peraturan yang ada di IFB. Kebijakannya tak hanya berlaku untuk perlengkapan serta peralatan yang dipakai saja, tapi juga partai yang berkepentingan wajib mengikutinya, misalnya prosedur peralatan. Kemudian kita lanjut ke sejarah bulu tangkis. Pada awalnya olahraga ini berkembang di Mesir kuno sekitar 200 tahun yang lalu. Nenek moyang dari permainan ini berasal dari Tionghoa dan bernama Jianzi. Cara memainkannya adalah menggunakan bola tapi tidak memakai raket. Tujuannya yaitu pemain harus mempertahankan bola selama mungkin hingga tak menyentuh tanah. Di zaman pertengahan di Inggris, permainan bulu tangkis dimainkan dahulu oleh anak-anak yang disebut dengan battledores atau shuttlecock. Saat ini mereka bermain menggunakan alat pemukul yang dibuat dari tongkat atau dayung. Kepopuleran bulu tangkis terus berkembang sehingga pada tahun 1854 olahraga ini muncul di salah satu majalah London yang bernama Punch. Majalah ini terus mempublikasikan olahraga ini dengan kartun. Warga Inggris pun membawa dan memperkenalkan permainan ini sampai ke negeri Jepang, Tiongkok, dan Siam. Olahraga bulu tangkis ditemukan oleh salah seorang petugas tentara Britania di Pun, India pada abad ke-19 saat mereka sedang menambah peralatan jaring atau net dan dimainkan secara berlawanan. Maka kota Pun yang disebut dengan Puna membuat permainan bulu tangkis mempunyai sebutan lain yaitu Puna. Pada tahun 1950-an, para pasukan membawa permainan ini kembali ke negara Inggris. Di tahun 1877 merupakan tahun pertama dibuatnya perancangan peraturan yang ditulis oleh klub badminton. Kemudian pada tahun 1893 dibentuk suatu asosiasi bulu tangkis di Inggris dan kejuruan All-England menjadi perlombaan internasional pertama kali yang dilakukan pada tahun 1899. Kemudian lanjut ke sarana dan prasarana bulu tangkis. Yang pertama, raket. Raket terbuat dari bahan dasar kayu secara tradisional. Tapi di zaman modern ini, raket telah memakai beragam pilihan seperti aluminium atau logam ringan,
Hampir seluruh pemain bulu tangkis memakai raket yang dibuat dari komposit serat karbon. Serat karbon mempunyai kekuatan hebat dalam perbandingan sebab berat, kaku, dan juga memberi perpindahan energi kinetik yang hebat. Namun, beberapa model redahan masih tetap memakai baja maupun aluminium pada sebagian atau keseluruhan bahan raket. Kemudian senar. Senar adalah salah satu alat yang diperhatikan dalam permainan ini. Jenis senar memiliki ciri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kuat, kokoh, dan keawetan pada senar tergantung kinerja yang dihasilkan. Biasanya senar mempunyai ketebalan 21 ukuran serta undayan dengan ketegangan 18-30 lebih. Kemudian kok atau shuttlecock. Bola atau kok dalam permainan bulu tangkis dibuat dari bulu angsa, lalu disusun membentuk kerucut terbuka dan mempunyai pangkal yang berbentuk setengah bola yang dibuat dari bahan gabus. Kemudian sepatu. Kegunaan sepatu ini adalah melakukan percepatan dalam permainan di sepanjang lapangan. Sepatu bulu tangkis juga membutuhkan sol karet dengan fungsi dalam cengkraman yang baik. Ada juga di sisi lain bertulang sepatu. Fungsinya agar tahan lama selama tarik-menarik antar alas yang dilakukan. Nah, kemudian tentang ukuran lapangan bulu tangkis. Nah, untuk lapangan bulu tangkis untuk partai tunggal, ukurannya bisa dilihat di layar ya. Kemudian untuk ukuran lapangan bulu tangkis untuk partai ganda juga ada. Ukurannya sedikit berbeda ya antara partai tunggal dan partai ganda. Nah, untuk sementara materinya sampai di sini dulu. Mungkin selanjutnya untuk minggu depan kita akan membahas tentang cara bermain bulu tangkis dan penilaian poinnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.